Sebelumnya saya ingin menjelaskan selintas tentang saya. Di sini panggilan saya Alen. Saya adalah dosen tetap dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Area penelitian dan pengabdian masyarakat saya adalah anak dengan penyakit kronis, kondisi kronis, dan kanker, baik pada anak dan pemberdayaan pada orang tua. Pada saat ini juga saya dipercaya sebagai Sekretaris Kolegium Keperawatan Onkologi. Ini nomor kontak saya jika ingin berdiskusi lebih lanjut atau menawarkan untuk kerjasama riset. Baik, bahasan kita ada 4 di sini. Yang pertama tentang statistik COVID di Indonesia, khususnya nanti pembahasannya bagaimana di anak, terutama anak dengan kanker. Yang kedua, anak dengan kanker itu sendiri. Dan yang ketiga, tindakan pencegahan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi ada 216 negara di dunia ini yang sedang berjuang untuk menangani pandemi COVID. Nah, ini data per 31 Mei, ini data Indonesia, di mana terus ada peningkatan kasus. Kemarin itu bertambah 700 kasus. Jadi peak pada tanggal sekitar pertengahan Mei kemarin itu sekitar 973, kemudian ada penurunan, tapi sebenarnya naik terus kasus kita, belum sampai kepada pelandaian kasus. Sehingga ide untuk new normal itu harus ditinjau ulang. Nah, DKI ini kasusnya meliputi 27,8% dari seluruh kasus di Indonesia, dengan total kasus per 31 Mei itu 7.348, sementara yang sembuh itu 2.082. Jadi ada 50% dari pasien yang dalam perawatan. Nah, ini kita abaikan saja karena ini data 28 Mei. Tadi sudah disampaikan yang tanggal 31 Mei. Ini kasus anak. Jadi sekitar tanggal 23 Mei kemarin itu informasi tentang jumlah kasus anak dengan COVID di Indonesia itu pada anak dengan rentang usia 0 sampai 14 tahun. Itu jumlahnya PDP-nya ada 3.324, hampir 3.400 ya. Kemudian PDP meninggalnya ada 129 anak dan terkonfirmasi ada 584 anak. Jadi sekitar 15% dari kasus PDP. Dan yang meninggal dari terkonfirmasi ini ada 14 anak. Sayangnya, kasus anak ini Indonesia adalah negara tertinggi dengan kasus anaknya yang menderita COVID dibandingkan negara-negara maju lainnya. Sayangnya untuk kasus anak dengan kanker itu sangat sedikit sekali. Beberapa literatur itu juga menyampaikan bahwa seperti di Perancis ada 33 anak kanker yang terkonfirmasi di 30 cancer center se-Perancis, dan 5 diantaranya dirawat di ICU. Kemudian Madrid atau Spanyol, ini ada 15 anak kanker yang kena COVID dengan riwayat 4 orang terkena pada saat dirawat, kemudian 60%-nya pernah mendapat kemo H-15, dan selebihnya ada 4 itu mendapatkan COVID pada saat di poliklinik. Untuk US ini sekitar 4% per 1.000 kasus dewasa, dan di New York ini 120 OTG, 2,5%-nya konfirmasi positif. Ini kasus anak, bukan kasus anak kanker. Untuk Cina ini kasus anak ya 728 itu terkonfirmasi dengan laboratorium, dan suspeknya ada 1.407. Ini juga kasus anak, bukan anak dengan kanker. Nah, di Kanada juga 48 anak yang dengan COVID dirawat di ICU. Ini juga pada kasus anak, bukan dengan kanker. Jadi masih sedikit sekali data kasus anak dengan kanker. Indonesia sayangnya tidak atau belum mempublikasikan berapa jumlah data anak dengan kanker dari 3.400 yang sudah terkonfirmasi PDP dan terkonfirmasi. Jadi belum ada terinformasi berapa sih sebenarnya persentase atau proporsi anak dengan kanker. Info informal dari teman-teman di RSCM itu sekitar di bawah 5% dari anak yang dirawat itu menderita anak kanker yang menderita COVID. Biasanya mereka kanker dengan penyerta misalnya pneumonia atau asma. Nah, penyebarannya seperti kita ketahui melalui droplet dan melalui kontak dengan permukaan, bisa wajah, mata, hidung, mulut, atau permukaan barang yang sering dipegang oleh OTG maupun ODP. Nah, uniknya adalah penularan anak dapat COVID itu berasal dari dewasa, dari orang dewasa, penularan oleh orang dewasa. Jarang terinfeksi langsung, ya. Jadi dia penularan dari orang dewasa. Dan belum ada data penularan dari anak ke anak.
Nah, ini tanda 4 gejala umum yang harus diwaspadai: demam tinggi, sulit bernapas, lemah, dan batuk kering. Nah, saat ini kita sedang menghadapi disrupsi perubahan perawatan. Jadi disrupsinya adanya perubahan tiba-tiba tentang pelayanan kesehatan akibat adanya pandemi, sehingga setiap pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit besar maupun kecil, harus merubah rencana atau strategi pelayanannya dengan merealokasi sumber daya fasilitas, alat APD, kemudian melatih SDM untuk merawat pasien COVID, kemudian menunda bedah elektif, mengganti terapi intravena ke oral jika mungkin, kemudian menurunkan frekuensi kunjungan klinik, dan memodifikasi atau menunda kemo sesuai kebutuhan. Nah, pelayanan kanker tidak dapat dihentikan dan tim kesehatan harus menyesuaikan diri dengan menggunakan APD yang sesuai. Ini bisa kita lihat di Lancet. Sehingga fokus perawatan pada anak kanker itu ada 2 tujuannya, yaitu fokus pada melindungi anak dari infeksi, dan jika anak terbebas dari infeksi, maka anak tersebut bisa menjalankan terapi anti kankernya sesuai jadwal. Nah, maka kegiatan screening itu dilakukan pada setiap anak yang akan mendapatkan kemo atau terapi anti kanker lainnya dengan melakukan tes swab atau PCR-nya, dan dari IGD juga akan anak yang mendapatkan tindakan intratekal maupun BMP juga dites. Jika hasilnya negatif, maka bisa lanjut ke terapi anti kanker, tapi jika hasilnya positif, maka anak bisa dikirim ke unit COVID. Nah, ruangan perawatan anak yang umum dengan ruang perawatan COVID itu dipisahkan dan dikelola masing-masing. Nah, secara umum, kondisi fisik anak berdasarkan kondisi fisik, maka anak kanker bisa dibagi menjadi kelompok rentan dan sangat rentan. Siapa saja yang termasuk kelompok rentan di sini? Yaitu anak yang sedang aktif kemoterapi, termasuk anak yang sudah selesai terapi 6 bulan terakhir, kemudian anak yang menerima terapi anti kanker pada leukemia, kemudian pasien yang menggunakan steroid jangka panjang, dan pasien yang menyelesaikan terapi anti kanker, tetapi terapi lainnya masih berjalan, misalnya untuk memperbaiki kondisi paru, jantung, ginjal, maupun persyarafannya. Untuk kelompok yang sangat rentan, di sini kriterianya adalah penerima atau pasien itu sedang menerima terapi induksi kemoterapi, jadi sedang dalam high dose kemoterapi. Kemudian kemoterapi untuk pasien yang relapse, ini termasuk menerima pada 12 bulan terakhir. Kemudian penerima donor stem cell, kemudian penerima terapi antibody, terapi anti kanker tertarget, dan penerima replacement imunoglobulin terapi. Nah, apa saja yang bisa kita siapkan supaya pasien tetap dapat melanjutkan terapi kansernya? Di sini informasi terbaiknya adalah pasien kanker selama ini sudah menjalani sebagian besar pola hidup sehat, sudah terbiasa memakai masker, menjaga kesehatannya, kemudian makan dengan makanan yang sehat, tidak makan makanan pengawet dengan zat warna dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena kondisi pasien dalam imunitas yang rendah atau imunokompromi yang dialami akibat pasca kemo dan pengalaman efek samping yang sering, sehingga pasien dan keluarga itu harus mempertahankan kondisi staminanya. Nah, seperti kampanye yang sering sekali sekarang kita dengar di sini, itu juga berlaku pada pasien kanker dan keluarganya, yaitu cuci tangan 20 detik dengan sabun atau hand sanitizer, mempertahankan jaga jarak minimal 1 meter, tidak menyentuh wajah termasuk hidung, mata, dan mulut, kemudian menggunakan masker. Nah, belakangan dianjurkan memakai masker kain pada saat tidak di lingkungan rumah sakit. Kemudian ke dokter hanya jika batuk yang menyebabkan sulit bernapas. Selebihnya jika ada gejala-gejala itu bisa berkonsultasi secara virtual atau telemedicine. Prinsipnya adalah pasien di rumah saja dan pasien dan keluarga di rumah saja. Hanya keluar untuk hal yang sangat penting yang tidak bisa terwakili. Nah, mengapa harus pakai masker? Di sini jika ada pasien COVID dengan tanpa masker, kemudian ada orang tanpa masker, maka resiko kontaknya sangat tinggi sekali dan akan dikurangi apabila pasien COVID-nya itu dengan masker, sementara orang sehatnya tidak pakai masker. Tapi akan lebih baik lagi jika orang sehat maupun pasien COVID itu menggunakan masker, karena transmission probability-nya itu turun sekali menjadi 1,5%. Saat ini harus sudah diyakinkan
pada diri kita jangan berhubungan atau berkontak dengan orang lain yang tidak memakai masker. Jadi itu juga jadi dasar dari edukasi kita kepada pasien dan keluarga. Nah, bagaimana cara pakai masker? Cuci tangan sebelum pakai masker. Kemudian saat pakai masker, pastikan mulut dan hidung tertutup rapat. Ganti masker secara berkala dan buang masker sekali pakai atau ke tempat sampah medis. Rendam masker kain dengan larutan sabun sebelum dicuci. Kita lihat ada dua penampakan pemakaian masker di sini, sama-sama anak, tapi anak yang ini maskernya kegedean. Nah, fungsi masker ini jadi tidak efektif. Jadi sebaiknya ukuran masker pada anak juga menyesuaikan. Selain tindakan pencegahan, kita juga melakukan tindakan peningkatan imun supaya imunokompeten pada anak. Tidur yang cukup, makan sayur, minum air putih, makan sehat, olahraga atau aktivitas, tetap bergerak dan bermain, berjemur 15 menit antara jam 9 jam 10 dan pertahankan supaya anak tetap bahagia. Nah, ini isi piringku yang harus diperhatikan oleh para orang tua dan menjadi edukasi kita sebagai perawat ke orang tua. Bahwa dalam satu porsi itu ada protein, buah, sayur, dan karbohidrat. Komposisi ini harus dipertahankan jika anak harus tidak kuat makan untuk satu porsi sekaligus, jadi harus dalam porsi kecil dan sering. Maka proporsi ini juga harus tetap dipertahankan. Jangan porsi kecil, nasi dengan air kuah bakso gitu misalnya. Itu sangat tidak sesuai dengan komposisi makanan sehat. Nah, jika anak harus diisolasi, maka tindakan pencegahan umum yang tadi dilakukan itu ditambah dengan jaga jarak, terutama jika sedang isolasi mandiri. Tetapkan satu pengasuh untuk merawat anak. Jaga kebersihan diri dengan mandi, sikat gigi, rambut, pakaian, dan tidak berbagi handuk. Ya, kemudian di rumah saja dengan belajar, bermain, merasa bahagia, tidak keluar rumah yang tidak penting, dan tidak menerima tamu. Hanya konsul melalui telepon atau telemedicine. Ya, pada anak yang diisolasi sebaiknya disediakan ruangan khusus, yaitu satu anak dengan untuk pengasuh. Jika tidak punya ruangan khusus, mungkin pojok khusus yang tidak bisa dipakai bersama oleh anggota keluarga lainnya. Pengasuh khusus juga ini perlu disediakan atau ditugasi pengasuh khusus dan tidak berganti-ganti. Baiknya juga pengasuh di screening sebelum melakukan tugasnya. Nah, disiplin terhadap tindakan pencegahan ini harus dilakukan sepanjang 24 jam ya, selama anak diisolasi. Dan manfaatkan telemedicine untuk berkonsultasi dengan dokter dan hanya datang ke rumah sakit jika diminta atau disuruh oleh dokter. Nah, bila anak harus keluar rumah, maka pakai selalu masker dan bawa cadangan masker. Jaga jarak 1-2 meter. Kalau bisa jangan pakai kendaraan umum. Cuci tangan pakai sabun dan bawa cadangan hand sanitizer. Tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan wajah, dan tidak jajan. Jadi anak dibawa bekal untuk makanan dan minumannya. Kemudian pakai tas yang tahan air karena ini bisa dilap atau dibersihkan dengan hand sanitizer atau air. Ya, bawa tisu. Nah, apabila anak diputuskan negatif dan bisa melanjutkan program terapinya, maka tindakan pencegahan yang terbiasa di rumah tadi juga dilakukan di rumah sakit. Yang terpenting adalah di sini anak tidak memegang besi tempat tidur, meja, gorden berkali-kali, dan kalau itu memegang maka harus mencuci tangan. Jadi cuci tangan 5 momen ini harus strict dilakukan selama dirawat di rumah sakit. Sebelum makan, sesudah makan, kemudian sebelum sudah ke toilet, pada saat menggaruk, dan sebagainya. Kemudian isi waktu dengan bermain dan istirahat, dan selama di rumah sakit tidak menerima pembesuk. Jadi orang tua juga dikasih pengertian bahwa pentingnya anak tidak dibesuk selama anak dirawat. Dan ada kebijakan dari rumah sakit untuk memutuskan tidak mengizinkan pembesuk. Nah, pembiasaan dengan APD yang dilihat oleh anak dan orang tua, maka ada beberapa jenis APD yang perlu dikenalkan. APD di level 1 misalnya di poliklinik dan ruang rawat pada saat anak tidak diberikan kemo, tapi pada saat diberikan kemo, maka APD yang digunakan oleh tenaga kesehatan adalah seperti ini. Jadi level 1 ditambah kacamata dan tutup kepala serta gaun. Jadi ada baju khusus. 5 menit lagi boleh? Iya, terima kasih Pak. Nah,
selama perawatan di rumah sakit, anak bisa ditunggu oleh orang tua, namun syaratnya tidak berganti-ganti. Kebiasaan yang lalu, perawatan di rumah sakit itu orang tua suka bergantian. Pagi sampai sore ibunya, malam itu bapaknya. Nah, pada saat perawatan di rumah sakit selama masa pandemi COVID, maka perawatan di rumah sakit hanya ditunggu oleh satu orang tua. Karena untuk meminimalkan anak berkontak dengan banyak orang yang tidak diketahui status kesehatannya. Nah, setiap anak yang sudah mau pulang, ini selalu harus dilakukan edukasi untuk mencegah infeksi ya maupun meningkatkan status kesehatannya. Nah, telemedicine adalah isu yang baru dan lahir dipaksakan pada saat COVID, tapi sistem kita belum siap. Jadi belum diterapkan secara formal, belum tersistem, kita belum tahu terdokumentasi seperti apa karena orang tua langsung bicara dengan dokter, dokter mungkin tidak menulis, dokter menjawab teleponnya sedang di jalan, orang tua juga menghadapi anak juga dengan panik. Jadi pelayanan telemedicine ini akhirnya tidak bisa diklaim sebagai pembayaran untuk pelayanan. Ya, jadi orang tua langsung menelpon DPJP-nya dan atau perawat yang dikenalnya di ruang rawat. Nah, ada asuhan paliatif yang bisa mungkin muncul selama perawatan COVID ini yang dilakukan di rumah. Prinsip asuhan paliatif di sini adalah terpenuhinya kenyamanan, termasuk manajemen nyeri, jadi anak bebas nyeri, kemudian kebutuhan dasar itu banyak sekali ya, kalau di keperawatan ada sampai 14 menurut Virginia Henderson, itu mulai dari fisik, psikis, sosial, dan sebagainya, dan anak terlindung dari penularan infeksi. Yang mengasuh di sini atau yang memberikan asuhan paliatif adalah orang tua atau pengasuh, dan sifatnya konsultasi dengan perawat atau tim paliatif. Nah, simpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini adalah anak kanker dengan penyakit lain itu lebih rentan terkena COVID-19, dan riset membuktikan anak tidak menularkan COVID ke dewasa, tapi dia yang ditularkan dari dewasa, dan penularan dari anak ke anak juga belum ada bukti. Tindakan pencegahan dilakukan secara konsisten di rumah, rumah sakit, dan poliklinik. Oh ya, tentang isu sekolah, satu lagi, bahwa pada kondisi sekarang ini lebih disarankan anak tidak sekolah dulu. Jadi anak kanker itu tidak sekolah dulu, lebih baik dia di rumah saja atau melakukan sekolah di rumah atau homeschooling. Demikian Pak Eri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alen yang sudah menyampaikan materinya. Mohon bersabar, mungkin kita simak ke materi berikutnya. Nanti setelah 2 materi berikutnya kita akan diskusi bersama. Baik, kita panggilkan langsung saja ke pemateri kedua, yaitu Dr. Kemalarita Wahidi, SKP, SPK Onkologi ITN Mars. Ibu Rita, monitor. Sebentar, suaranya kita unmute dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran suara saya, Pak Erwin? Kedengaran, Bu, mungkin agak lebih keras, mungkin agak kurang dekat mungkin. Coba sekarang, Bu. Oh, sebentar. Unmute dulu suaranya, seperti tadi. Sudah. Ya, silakan, Bu. Ya. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya banggakan sejawat saya perawat di seluruh Indonesia, dimanapun berada, maupun yang di luar negeri. Senang sekali sore ini kita bisa berjumpa untuk berbagi. Kali ini kita akan berdiskusi tentang perawatan pasien kanker. Baik Bapak Ibu adik sekalian, saya diberikan tugas, topik yang akan kita bahas adalah, yang akan disampaikan adalah terkait dengan bagaimana kita meningkatkan keselamatan pasien kanker dan perawat di masa pandemik COVID-19 ini. Mengenai saya mungkin bisa dibaca, bisa dilihat, ya silakan dibaca saja. Saya di Himpunan Perawat Onkologi dan majornya memang untuk di perawatan kanker.
dan juga saat ini sebagai staf pengajar di Magister Keperawatan Universitas Esa Unggul. Ya, baik ya. Saya nggak akan panjang lebar. Mungkin teman-teman bisa baca kegiatan saya selama ini. Oke. Baik, materinya cukup banyak ya, tetapi ini sedikit-sedikit. Alhamdulillah tadi sebagian sudah dibantu oleh Bu Alen. Jadi mungkin nanti saya tidak akan banyak membahas lagi karena waktunya sangat terbatas. Jadi nanti yang belum dibahas oleh pemateri pertama saja yang mungkin akan saya jelaskan. Tadi kasus juga ya. Mungkin di sini saya mengatakan bahwa bagaimana tingginya kasus COVID-19 yang terkonfirmasi per 31 Mei. Kalau di dunia tadi sudah dilihat oleh Bu Alen, saya hanya ingin melihat untuk regional di Asia Tenggara. Di regional Asia Tenggara, bahwa kita juga cukup tinggi ini untuk Indonesia. Di Asia itu angkanya adalah rata-rata ya di 249.000 sekian, dan untuk kita sendiri Indonesia sampai saat ini adalah dengan kasus terkonfirmasi 25.000 sekian. Jadi kasus kita masih cukup tinggi di kalangan negara di Asia Tenggara. Bapak Ibu teman-teman sekalian, per tanggal 30 Mei kemarin kasus yang kita di Indonesia yang terkonfirmasi adalah lebih kurang sekitar 25.773, yang sembuh 7.000-an sekian, dan meninggal 1.500 sekian. Ya, mudah-mudahan ini tidak meningkat lagi, tetapi dari grafik yang tadi disampaikan Bu Alen, kecenderungan akan meningkat masih terlihat, apalagi dengan adanya second wave gelombang kedua. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwa di sini pada kondisi saat ini, yang kita harapkan sebetulnya adalah dengan adanya fakta COVID yang ada sekarang, dengan kasus yang seperti ini, mohon maaf, tadi dikonfirmasi oleh Pak Arief bahwa yang meninggal adalah 21 orang, jadi bukan 22 orang ya, alhamdulillah, jadi nggak jadi 22 orang, ternyata 21. Harapannya adalah, kita sangat bangga sekali dengan pasien yang sembuh sekian banyak, tetapi yang kita harapkan juga, perawat harusnya tidak ada yang gugur ya, di dalam hal ini, sehingga kondisinya akan menjadi lebih baik. Jadi kita sangat berduka sekali dengan sejawat-sejawat kita yang memang gugur di perjuangan melawan COVID. Nah, Bapak Ibu teman-teman, bahwa di sini adalah terkait dengan sebelumnya kita sedikit mengenai virus SARS-CoV-2 ini. Virus SARS-CoV-2 ini adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, walaupun ada dari virus corona sebelumnya, dari SARS ya, dan lain sebagainya, tetapi ini adalah jenis yang baru yang dinamakan dengan SARS-CoV-2. Nah, outbreak-nya dia menimbulkan pandemik, menyerang saluran pernapasan paru-paru, dan pada sebagian orang tidak menimbulkan masalah serius. Ini yang paling penting. Tetapi pada orang dengan usia atau dengan komorbid dapat menimbulkan komplikasi. Masalahnya adalah ini, dan ini tentunya pada pasien kanker termasuk kelompok yang berisiko ini apabila terjadi infeksi, karena penyakit kanker kita tahu dan pengobatannya juga menurunkan sistem imunnya sendiri. Jadi dengan kondisi penyakitnya ditambah dengan kondisi prosedur yang dilakukan terhadap dirinya, baik itu kemo maupun sinar, itu juga akan menambah kondisi imunitasnya menjadi lebih turun lagi. Nah, adapun modalitas terapi yang dilakukan pada pasien kanker terkait adalah mulai dari operasi saat ini yang dilakukan hanya yang berencana, yang emergensi saja. Yang operasi elektif itu masih bisa ditunda sampai situasi COVID ini mereda. Tetapi pada kondisi-kondisi yang memang emergensi, operasi terpaksa memang dilakukan. Dan juga tindakan kemoterapi adalah untuk pasien-pasien yang memang negatif atau tidak terkonfirmasi COVID maupun dia di dalam PDP ataupun OTG. Jadi pasiennya betul-betul bersih, demikian juga penyinaran agar tidak juga menambah beratnya kondisi penurunan daripada imunitas tubuh pasien. Dan juga perbaikan keadaan umum dan paliatif setelah tindakan prosedur yang lainnya yang tadi kami sampaikan hanya betul-betul yang emergensi saja. Tetapi untuk kalau program kemoterapi dan radiasi memang sudah terprogram, ini memang terpaksa harus dilakukan dengan catatan kondisi pasien harus bagus, terbebas daripada COVID-19. Karena ini menjadi salah satu kondisi transmisi infeksi. Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman, nah, pasien kanker dengan COVID-19, International Society Nursing on Cancer Care sudah mengeluarkan pernyataan bahwa pasien kanker berada dalam kelompok untuk pasien berisiko tinggi dan lebih rentan terinfeksi oleh COVID-19 karena gangguan sistem kekebalan tubuhnya. Ya, bahwa ini memang kita sadari semua, pasien kanker dan keluarga dapat meningkatkan stres,
terkait dengan ketakutan akan infeksi, yang tadi seperti juga pada anak tentunya orang tua yang akan lebih stres, dan keterlambatan perawatan kanker. Nah, ini kadang-kadang juga meningkatkan stres dengan kondisi pasien yang tidak baik, adanya gejala infeksi, adanya demam, batuk, dan sebagainya, terpaksa tindakannya ditunda. Dan pada umumnya, pasien sangat khawatir dengan kondisi ini. Mereka takut sekali, dengan penundaan ini, pengobatan saya menjadi tidak tuntas. Nah, ini adalah menjadi tugas kita perawat untuk bisa mengedukasi kepada pasien dan keluarga. Berikutnya juga yang disampaikan oleh ISNCC adalah pasien kanker yang didiagnosis COVID-19 dapat mengalami berbagai gejala infeksi yang memerlukan intervensi perawatan klinis dan sportif yang tepat. Kalau memang diperlukan, dia perlu dilakukan rujukan. Berikutnya adalah pasien kanker waspadaan infeksi COVID-19 sebelum, selama, dan setelah pengobatan harus betul-betul kita pantau atau dilakukan pemantauan yang serius terhadap kondisi dari dia sebelum tindakan kemo, selama, dan maupun sesudah. Berikutnya kita lihat bagaimana triase COVID-19 dilakukan terhadap pasien kanker. Selama wabah COVID-19, triase sangat penting untuk memisahkan pasien yang mungkin terinfeksi. SOP triase dikembangkan dalam konteks pandemi COVID-19. Jadi ingat teman-teman, triase COVID-19 atau triase infeksi yang sebelumnya ini tidak ada. Di dalam standar akreditasi juga tidak ada. Rupanya kita masih kurang, yaitu harus ada triase infeksi juga. Kalau tadinya kita hanya triase berpikir untuk kesediaan tempat, keberadaan tempat tidur, ya kondisi pasien, kemampuan kita merawat. Tetapi satu hal lagi yang perlu kita tambahkan, ternyata perlu ada triase infeksi. Demikian juga nanti seterusnya sesudah COVID berlalu, triase ini sudah harus berjalan. Untuk di beberapa rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Kanker Darmais, triase ini dimulai dengan melakukan screening ya. Saya lihat teman-teman di beberapa rumah sakit dengan membuka tenda-tenda dan lain sebagainya, itu dilakukan. Dan untuk seterusnya dilakukan reassessment sesudah dilakukan screening dan dilakukan triase kembali. Berikutnya adalah yang juga disampaikan oleh pada ISNCC adalah apakah pasien kanker berada dalam kelompok risiko tinggi? Maaf, ya. Kenapa kok balik ya? Maaf. Ya, ini adalah bentuk daripada triase yang dilakukan sebelum pengobatan, artinya sebelum kemo dilakukan ataupun sebelum radiasi dilakukan atau sebelum pasien kontrol ke poliklinik. Jadi biasanya kita karena memang tempatnya IGD-nya sangat kecil, dilakukan assessment awal di tenda-tenda yang di depan. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah di Darmais dilakukan, yaitu dengan melakukan di depan lobi dilakukan dengan mengakses, mengkaji apakah pasiennya demam, panas, batuk, pilek, riwayat perjalanan ke daerah terjangkit, dan riwayat kontak dengan PDP, ODP, ataupun positif COVID-19. Nah, selama ini apabila ada ditemukan salah satu masalah dari hasil screening, pasti dibawa ke ruang triase. Jadi yang pertama sekali screeningnya adalah di luar, selanjutnya dibawa lagi ke ruang triase, dilakukan khusus untuk pasien-pasien yang curiga atau suspek COVID. Kembali dilakukan assessment kedua kali dilakukan di ruang triase tersebut. Selanjutnya pasien menuju ke unit terkait kalau memang nggak ada masalah. Dan yang perlu diingat teman-teman adalah di waktu sampai di unit terkait, misalnya di ruang kemo, radiasi, di poli, itu perawat mohon melakukan kembali asesmen kembali sesuai dengan yang 3 tadi, apakah ada gejala panas, batuk, pilek, dan seterusnya. Dan berikutnya, seluruh pasien dianjurkan memakai masker bedah selama tindakan. Jadi sampai di rumah sakit, karena pasien kan dari rumah ya, itu sudah kontak dari kendaraan umum dan sebagainya, jadi maskernya dianjurkan diganti di rumah sakit dengan masker yang dari rumah sakit. Nah, upaya untuk menjaga keselamatan selama tindakan, kita harus memisahkan penempatan pasien tidak terinfeksi dengan pasien ODP dan PDP lainnya. Kalau di Rumah Sakit Kanker Darmais ini sudah jelas terpisah, bahwa pasien yang dilakukan tindakan intinya adalah betul-betul pasien yang betul-betul bersih daripada COVID-19. Berikutnya, perawat kembali melakukan verifikasi dan asesmen melalui wawancara terhadap hasil daripada triase, dan melakukan pengukuran tanah vital, dan perawat pertama kali datang sesudah melakukan asesmen, melakukan edukasi kepada pasien tentang cara cuci tangan, cara batuk, dan physical distancing, baik terhadap pasien yang lain maupun keluarga yang menunggu. Dan juga jarak tempat tidur juga tentunya harus kita atur, nggak bisa lagi kita seperti yang lalu, karena kita tadi sudah dikatakan akan menuju ke new normal, semua harus kita atur. Artinya, jumlah tempat tidur di dalam ruangan juga menjadi akan berkurang, karena jaraknya paling tidak harus 1,5 meter di antara pasien satu dengan yang lainnya. Berikutnya, untuk menjaga selama tindakan, keselamatan yang harus kita jaga di waktu pasien radiasi kah, prosedur kah, kemo kah, pastikan perawat atau PPA daripada pasien itu tidak ada masalah gangguan ISPA. Jadi,
tugas daripada perawat kepala ruangan di sini adalah mengkaji, mengakses kondisi perawatnya setiap pagi sebelum bertugas. Ada atau tidak gangguan saluran nafas, batuk, pilek, demam. Itu memang jadinya harus sedikit nyinyir ya, tetapi itulah peran kita sebagai seorang leader, selalu mengingatkan anak-anak kita, perawat-perawat kita. Berikutnya, pastikan alat medis yang dibawa ke pasien hanya digunakan pada satu pasien sekali pakai, teman-teman ya. Jadi nggak boleh, kalau memang satu tindakan, satu alat untuk satu pasien. Kalau dia mau disteril, nanti steril lagi. Kalau memang disposable, artinya dibuang. Berikutnya, peralatan medis dibersihkan dan didesinfeksi sesuai dengan SPO sebelum dan sesudah digunakan. Lakukan prosedur pembersihan desinfeksi rutin yang sesuai untuk COVID-19 yang sudah dibuat regulasinya SPO-nya untuk permukaan peralatan medis pakai apa, sesuai dengan aturan rumah sakit. Berikutnya adalah yang perlu kita jaga selama tindakan. Setiap staf perawat menggunakan alat kerja sendiri-sendiri untuk menghindari pemakaian bersama. Jadi kalau Anda semua punya kit nurse, itu masing-masing harus punya. Ya biasanya rumah sakit punya tas kecil, diselempangin. Nah itu harus ditingkatkan ya. Jadi rumah sakit yang belum menggunakan itu sebaiknya itu digunakan karena dalam kondisi COVID ini sangat penting sekali. Berikutnya secara rutin mendisinfeksi area kerja, nurse station, telepon dan seterusnya yang sering digunakan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, rekomendasi pencegahan pengendalian infeksi pada pasien suspek ataupun konfirmasi COVID-19 untuk pasien-pasien kanker mungkin juga sama dengan yang lainnya, kurang risiko dari prosedur ataupun fasilitas, tunda prosedur elektif yang bisa ditunda. Gunakan telemedicine, tadi Bu Alen juga sudah singgung, kurangin kontak, batasin orang yang masuk ruangan, segera isolasi pasien yang bergejala, ditempatkan pada ruang tersendiri. Jadi di dalamnya sudah ada yang dicurigain, tapi pada umumnya pasien kadangkala kurang jujur ya. Pada awal dia supaya bisa dirawat mengatakan nggak apa-apa, tetapi di dalam nanti sesudah asesmen gejalanya makin parah sehingga pasien baru mengaku bahwa dia punya riwayat. Jadi untuk asesmen harus betul-betul sehingga di dalam general consent kalau perlu itu dibunyikan bahwa pasien harus memberikan kejujuran untuk mengkaji, menyampaikan permasalahan yang terkait dengan gejala COVID. Berikutnya Bapak Ibu teman-teman, lindungi petugas kesehatan, jaga kebersihan tangan, pasang penghalang untuk membatasi kontak dengan pasien lain dan batasi jumlah staf yang kontak. Perawat gunakan APD level 3. Meskipun tadi di awan Bu Alen sudah mengatakan bahwa untuk di level 1 itu hanya cukup pakai masker saja, tetapi ternyata nanti kita lihat teman-teman di lapangan juga menggunakan face shield untuk di poliklinik. Menurut saya masalah ini nggak apa-apa untuk menjaga keamanan daripada itu tadi pasien yang berbohong. Berikutnya adalah untuk upaya menjaga keselamatan pasien setelah tindakan kemo, radiasi, dan prosedur adalah edukasi. Edukasi tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Alen, banyak sekali flyer, leaflet yang bisa kita berikan kepada pasien untuk edukasi. Saat pulang ke rumah, yang paling penting adalah kita sampaikan kepada pasien dan keluarga, minimalkan perjalanan. Kalau yang nggak penting-penting, kurangin aktivitas. Kalau yang nggak perlu ke pasar. Orang lain saja, karena dia baru habis dilakukan tindakan kemo atau radiasi, imunitasnya lagi menurun, sangat mudah terinfeksi, yang mungkin orang normal nggak apa-apa, tapi karena imunitasnya menurun, ada orang batuk saja mungkin bisa menjadi infeksi. Jaga jarak fisik, jaga kebersihan lingkungan rumah, dan ventilasi, ini juga perlu dibesarkan, bersihin semuanya, dilakukan desinfeksi, gagang pintu, tangga, dan sebagainya. Jaga kebersihan tangan dengan cuci selalu dengan air bersih dan sabun, gunakan masker, bila keluar rumah, udah dibahas tadi, jaga pola hidup sehat, pola PHBS, cukup tidur, berolahraga, dan memastikan nutrisi yang seimbang. Berikutnya buat janji terlebih dahulu kalau mau ke layanan kesehatan tadi juga kalau bisa online dan juga teman-teman pasti sudah punya. Kalau saya ke daerah saya selalu kaji kepada teman-teman perawat onkologi, mereka biasanya sudah punya grup-grup dengan di situ ada nurse-nya dan juga ada dokternya. Jadi kalau belum pun ada telemedicine, mungkin bisa digunakan melalui grup saja. Ya, jadi jangan bosan kalau jawabin itu ya, juga menjadi pahala bagi teman-teman semua. Lakukan konsultasi, lakukan self-assessment, jadi pasien diajarkan melakukan assessment dirinya sendiri untuk tanda-tanda gejala yang abnormal, batuk, pilek, demam, dan seterusnya. Berikutnya, upayakan tidak menggunakan kendaraan umum. Ini mungkin juga cukup sulit ya, karena sebagian besar pasien kita, 50% dengan menengah ke bawah, pastinya menggunakan kendaraan umum. Tapi kita siasati dengan yang tadi, jaraknya diatur, mungkin pakai masker berlapis-lapis, dan selalu cuci tangan, ganti baju, sampai di rumah langsung mandi, dan seterusnya. Berikut yang paling penting adalah untuk support pada pasien kanker adalah karena mereka sangat khawatir sekali ada berkomunikasi secara teratur dengan keluarga, dengan teman, dengan profesional kesehatan melalui grup tadi atau telepon atau online untuk memfasilitasi dukungan sosial. Menerapkan strategi yang akan membantu mengurangi kecemasan atau kekhawatiran tentang COVID, dapatkan informasi yang terpercaya. Ini penting sekali teman-teman semua. Jadilah teman-teman ini sebagai perawat penyortir. Kita punya kelompok-kelompok kan banyak sekali berita-berita yang nggak benar. Tolong itu diluruskan dan tidak usah diteruskan pada kelompok-kelompok WA group yang Anda punya.
Karena kita orang kesehatan, kita harus meluruskan, jangan bikin suasana tambah kacau. Baru saja saya juga menerima berita bahwa COVID bukan karena virus, tapi karena bakteri. Aduh, jadi tolong itu diluruskan. Jadi kita jangan ikut larut di dalamnya. Ikutin panduan yang resmi dari pemerintah, ya, baik di lokal maupun di nasional. Berikutnya kondisi saat dinas yang tidak bisa dihindarkan oleh perawat, teman-teman. Kita sekarang bicara tentang perawatnya. COVID-19 adalah droplet infeksi dan kontak transmisi langsung. Pasti nggak bisa dihindarin. Kita selalu datang ke rumah sakit, sedangkan satu sisi orang menghindar rumah sakit. Jadi cukup besar risiko yang kita punya. Perawat kontak dengan pasien selama 24 jam, paling berisiko tertular, meskipun untuk teman-teman di isolasi sudah di jamnya, tetapi risiko masih cukup besar. Perjalanan penyakit sangat progresif, sangat cepat, dan sebagian perawat yang meninggal bukan berdinas di ruang isolasi, teman-teman. Itu yang perlu kita sikapi. Ini menjadi satu tanda tanya buat kita, sebetulnya apa yang terjadi. Karena mungkin sebagian dari kita di dalam penggunaan APD ataupun pelepasnya itu mungkin yang belum sesuai standar. Yang kedua, untuk teman-teman di luar ruang isolasi adalah itu tadi, bahwa pasien tidak jujur. Sedangkan Anda berdinas di ruang biasa, Anda hanya menggunakan APD level 1 saja. Sedangkan mereka di dalam orang tanpa gejala. Jadi saya lihat di beberapa rumah sakit, di poliklinik pun semua sudah menggunakan face shield. Jadi ini menurut saya bagus sekali karena itu tidak disposable, bisa dicuci dan biayanya tidak terlalu besar, tapi untuk keamanan kita di dalam melakukan aktivitas dengan pasien. Kenapa perawat nakes terinfeksi, pasien tidak jujur, tadi sudah disampaikan tanpa gejala, screening yang belum seragam, dan tidak dilakukan klarifikasi kembali. Seperti tadi yang kami sampaikan, klarifikasi harus dilakukan 3 kali setidaknya, mulai daripada screening di luar, di dalam rumah sakit, di triase, dan di ruangan yang dituju. Berikutnya kurangnya APD, APD sekarang mungkin ada. Kuantitasnya banyak sekali yang kasih di mana-mana, tetapi kualitasnya sudah memenuhi standar apa belum APD itu? Sampai jahitannya aja itu harus dilihat, betul nggak? Itu tidak ada cairan yang masuk, tidak tembus oleh cairan. Kurangnya pengetahuan tentang tata laksana APD itu tadi, belum tersedia SOP pencegahan droplet dan airborne, kurangnya kepatuhan terhadap SOP, mungkin SOP sudah dibuat, tetapi teman-teman menganggap enteng, nggak apa-apa, ya. Cuci tangan belum sesuai standar, tadi kita sekarang sedikit mengurangi untuk yang hand sanitizer, kalau lagi untuk jalan saja, tapi kalau di rumah sakit, di rumah gunakan air mengalir dan sabun. Kurangnya pelatihan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Jadi, ini tantangan perawat yang bertugas merawat COVID-19, teman-teman. Jadi banyak sekali, mulai daripada pemahaman yang kurang terhadap COVID-19 itu, mungkin tidak semua rumah sakit memberikan pelatihan secara komprehensif, sehingga teman-teman memahaminya terpotong-potong. Akhirnya aplikasi di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan standar. Artinya, di sini perlu dilakukan pelatihan. Jadi tolong para manajer harus mengadvokasi terlaksananya, pastikan perawat Anda semuanya dilakukan pelatihan. Iritasi daerah wajah. Kita bisa bayangkan seorang perawat yang merawat pasien COVID 8 jam harus pakai masker berlapis-lapis, N95, ketekan, menyebabkan iritasi merah-merah semuanya. Ini juga menimbulkan stres. Badan wajah adalah daerah yang paling kita banggakan, yang setiap saat kita lihat, dan ini menimbulkan stres sendiri, mengurangi makan dan minum karena Anda mau masuk ke ruang isolasi. Artinya apa? Anda takut nanti ya kebelet pipis dan lain sebagainya, sehingga Anda mengurangi makan dan minum di sini. Berikutnya, sholat dengan cara yang tidak biasa. Kalau Anda sedang menggunakan baju asmat seperti itu, Anda nggak bisa ngambil wudhu, karena sekali Anda ke kamar mandi, Anda akan on, semua akan harus diganti, sehingga biaya juga menjadi lebih tinggi. Berikutnya adalah, perlu waktu khusus dalam pemakaian dan pelepasan APD, ini juga menimbulkan stres, yang selama ini Anda cukup ganti baju, udah selesai. Tapi sekarang dengan pakai berjam-jam, mungkin Anda perlu waktu 20-30 menit hanya untuk memastikan penggunaan APD saja, untuk para perawat di ruang isolasi tentunya. Berikutnya, kurangnya sarana-prasarana, APD, mesin ventilator, dan sebagainya. Ini juga membuat stres bagi perawat, merupakan tantangan. Nggak tega, Anda punya hati, pasien yang harusnya pakai ventilator, jadi nggak pakai karena alat tidak tersedia. Meningkatnya jumlah pasien, jadi itu tolong teman-teman yang masyarakat tidak paham itu. Semakin meningkat jumlah pasien, perawat pasti tentunya akan semakin stres, dan juga nakes yang lain, karena beban kerja akan bertambah. Khawatir terinfeksi, pasti akan sangat khawatir, dan ini pasti akan menghantui Anda semua. Dan terpisah dari keluarga, kalau Anda punya keluarga yang rentan di rumah, anak-anak orang tua, Anda akan diinapkan dulu di hotel mungkin oleh rumah sakitnya, ataupun di asrama dan sebagainya, fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit. Ini akan membuat perawat merupakan suatu tantangan tersendiri bagi perawat untuk tetap kuat di dalam merawat pasien-pasien dengan COVID-19 ini. Ada satu penelitian dari Ayanian di Wuhan, Cina, dari 1.257 sampel perawat, didapatkan 50,4% gejala depresi,
44,6% gejala cemas, 34% sulit tidur, 71,5% adanya stres. Jadi ini juga mungkin yang banyak dialami oleh kita semua, stres. Perawat di garis depan menunjukkan tingkat gangguan kesehatan mental yang lebih tinggi daripada yang tidak merawat COVID pasti. Yang di ruang isolasi pasti khawatirnya lebih tinggi. Tetapi teman-teman nggak usah takut. Selama Anda bekerja sesuai dengan standar, gunakan APD sesuai standar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pakai APD sesuai standar, lepaskan APD sesuai standar. Ya, dan ini gejala menjadi lebih karena perawat menemukan rekan, apalagi stres makin meningkat kalau menemukan rekan kerjanya sakit parah sampai meninggal ketika merawat pasien COVID. Ini sungguh akan merupakan stres yang luar biasa bagi kita sendiri. Perlindungan terhadap perawat. Jadi sebetulnya teman-teman, kita sudah punya perlindungan terhadap perawat, kita sudah punya regulasinya, yaitu PMK nomor 26 tahun 2019 pasal 35 pasal 35.9 mengenai hak perawat. Ada 9 hak perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan. Perawat punya hak, yaitu yang berhubungan langsung, akan saya sampaikan, mungkin selama ini kita tidak melihatnya. Jadi ini adalah salah satu advokasi kita yang harus sampaikan kepada manajemen. Apa yang harus dipenuhi? Memperoleh informasi yang benar dan jelas dari pasien dan jujur dari klien. Makanya di general consent ini dibunyikan karena ada klauselnya di dalam PMK-nya. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan harkat martabat manusia, sesuai moral, kesusilaan dan agama. Harusnya tidak terjadi itu perawat diusir, tukang sampah nggak mau ngambil sampahnya, anak-anaknya perawat nggak ditemenin, sedangkan PMK-nya sudah ada. Jadi kalaupun kita mau menuntut, ini bisa kita lakukan dengan klausel PMK ini. Ya, jadi semuanya sudah diatur. Yang sekarang banyak sekali yang ketidakadilan terkait dengan stigma. Berikutnya juga yang mengamankan kita adalah teman-teman semua, PMK nomor 52 2018 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit K3RS. Di situ semua sudah diatur pengenalan potensi bahaya, penerapan prinsip ergonomi, pemeriksaan kesehatan berkala, pemberdayaan imunisasi, budaya perilaku bersih, dan seterusnya. Jadi ini bahan advokasi kita kepada manajemen, kepada direktur, supaya ini betul-betul dilaksanakan pada semua perawat. Karena perawat sangat berisiko. Jadi ini adalah dasarnya. Mungkin teman-teman selama ini nggak ngeh. Jadi kita punya dasar hukumnya. 5 menit, Bu. Aduh. Berikutnya ini adalah integrasi daripada PPI ke dalam perawatan COVID ya. Jadi ini semua terintegrasi, sudah diatur sedemikian rupa. Jadi perawat PPI betul-betul memegang peranan yang sangat penting pada fase COVID-19 ini. Ini saya nggak usah ulang lagi, Bu Alen tadi sudah membahas, ini yang tadi dikatakan untuk di poli, tapi teman-teman di perawat level 1 mereka pakai face shield, bagus nggak apa-apa untuk pengamanannya. Jadi udah pakai masker semua, tetap pakai face shield. Ya, pengendalian COVID adalah peran perawat pada pengendalian COVID menurut ISNCC adalah mempromosikan pencegahan pengendalian COVID, mengadvokasi, memastikan peran perawat dalam pencegahan pengendalian COVID dioptimalkan, dan juga menyediakan asuhan keperawatan berbasis bukti. Jadi tolong teman-teman kita mulai melakukan penelitian kecil-kecilan, betul nggak sih perawat-perawat yang meninggal itu karena pemakaian dan pelepasan APD-nya yang nggak benar. Jadi itu harus kita lakukan penelitiannya sehingga kita betul-betul melakukan asuhan dengan ada evidence base-nya. Berikutnya, oke. Ya, sedikit lagi. Strategi untuk mengatasi kekurangan tenaga perawat ini sudah ditunjukkan, menyesuaikan jadwal yang menempatkan perawat fokus pada kegiatan yang pelayanan COVID, batalkan semua tindakan prosedur kunjungan yang tidak emergensi. Anda harus bisa advokasi kepada manajemen. Pastikan perawat yang ditempatkan dari yang baru telah menerima pelatihan yang tepat. Atasin faktor sosial yang mungkin timbul, menyediakan penginapan, yang menyediakan makanan tambahan, extra fooding, memberikan termos-termos hangat yang berisi herbal, ya seperti itu, mengidentifikasi rumah sakit rujukan dan melaporkan terhadap kekurangan tenaga kepada kementerian maupun kepada gugus tugas COVID kalau memang kondisi di rumah sakit sudah tidak memungkinkan. Sebagai kesimpulan daripada materi yang saya sampaikan, pandemi COVID-19 bukan wabah biasa, teman-teman, bahwa ini adalah tidak bisa diantisipasi sebelumnya, ya. Dalam waktu yang relatif singkat membawa korban yang cukup banyak, dampak di luar kesehatan sangat parah, mungkin lebih parah daripada dampak di bidang kesehatannya. Kondisi ini membuat rumah sakit tergugup-gugup, tergagap-gagap dalam penanganannya, kaget. Berikutnya, rumah sakit dan para pimpinan harus memastikan bahwa termasuk pimpinan di tingkat keperawatan, mulai dari kepala ruangan, kepala seksi, kepala bidang, harus memastikan, atau director of nursing-nya, bahwa sarana prasarana dan SDM kita perawat aman, ya, dengan menyusun regulasi, pedoman, panduan SPO kebijakan sesuai dengan payung hukum yang sudah ada. Berikutnya yang ketiga adalah perawat tangguh. Saya mengatakan perawat kita betul-betul tangguh, mempunyai kemampuan dan keyakinan untuk bekerja sama dengan berbagai tantangan COVID, harus menjadikan perawat semakin unik
Ya, kondisi ini yang membuat perawat makin unik, memberikan dia dengan begitu banyak tantangan yang tadi kita lihat. Mereka masih memberikan perawatan dengan belas kasih, kasih sayang, masih melepas kondisi pasien pada kondisi end of life-nya, ya, kondisi sakaratul mautnya terhadap pasien dengan penyakit menular sekalipun itu tetap dilakukan dengan kasih sayang dan prinsip-prinsip end of life care tetap diterapkan. Berikutnya, prinsip ketahanan perawat adalah memantau, mengantisipasi, merespon untuk menyesuaikan dengan kebutuhan paling esensial daripada pasien di pelayanan. Menjaga keselamatan pasien dan perawat dengan mematuhi semua regulasi yang sudah dibuat. Dalam hal ini yang kita sampaikan adalah pasiennya sembuh dan perawatnya tetap sehat dan bahagia. Ya, itu yang kita harapkan sebetulnya. Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga badai COVID segera berlalu. Teman-teman semua perawat dimanapun berada yang merawat COVID, tetap semangat, ya, tetap semangat, dan kerja itu adalah ibadah, itu adalah profesi kita sudah disumpah, dan tetap semangat. Mudah-mudahan Tuhan akan melindungi kita semua. Terima kasih. Pada tahun 2019, makanya kita kenal namanya COVID-19. Nah, ini yang kita ributkan selama ini, walaupun tidak terlihat, tetapi barangnya seperti ini sebetulnya indah juga dipandang mata. Tetapi kalau sudah menjadi penyakit tidak lagi terlihat indah, ini merupakan salah satu virus spesies dari SARS-CoV-2, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2, itu ditemukan pada tahun 2002. Ini update yang tadi mungkin sudah tidak perlu kita bahas lagi. Ini merupakan update dari kondisi pasien-pasien kita yang terinfeksi. Kalau dilihat dari perkembangan kasus nasional, kayaknya ke depan kita mungkin masih akan mengalami peningkatan. Cuma dengan terima kasih kepada PPNI sehingga kita bisa mulai mengatur diri, teman-teman di rumah sakit juga bisa mengatur diri bagaimana caranya supaya perkembangan kasus nasional ini bukan lagi terus meningkat, tapi bisa mungkin melandai. Tanggal 31 ini update kasus kita, yaitu sekarang sudah terjadi 26, 4, sekian positif, dan alhamdulillah yang meninggal itu cuma sedikit. Kita tidak usah bahas mengenai banyak-banyak, karena kalau kita mau meninggal maka akan terjadi sedih dan seterusnya. Sedikit mengenai COVID-19, mungkin saya sharing dari YouTube ini, saya ambil mengenai bagaimana virus ini mulai masuk ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan tidak ada gangguan dalam penerimaan untuk video. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan. Ini virus kita. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Menempel pada paru-paru kita, lalu dia mulai masuk melewati pintunya si AC2, angiotensin converting enzyme ini. Lalu dari sini dia mulai memainkan perannya untuk membajak sistem imun kita. Barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Ini RNA-nya masuk, inti sel sehat tubuh ini langsung masuk ke dalam tubuh ke sistem imun kita. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang mudah terinfeksi dan diinfek ini selanjutnya virus yang sudah dimanipulasi ini, sel yang sudah mulai dimanipulasi ini mengeluarkan virus-virus baru lagi yang akan menginfeksi sistem imun kita. Hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelahnya. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan senjata makan tuan. Ini yang dibilang badai sitokin adalah seperti ini. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, kenapa saja bakalan susah banget dari hidup kita
kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi dari film tadi yang penting adalah bagaimana caranya kita meningkatkan sistem imun kita. Sedikit dibahas tadi mengenai COVID-19 ini sudah banyak dibahas apa sih gejala-gejalanya, mulai dari flu-like syndrome, hidungnya berair, mulai batuk, demam, lalu mulai sakit-sakit di otot-otot, lalu di dada dan pusing. Dan untuk mereka ini ternyata COVID-19 ini juga bisa menyerang semuanya dari mulai dewasa, tadi seperti dibilang Bu Alen, walaupun kasusnya cuma sedikit, sampai menyerang dewasa sampai ke orang tua. Siapa saja sih yang rentan terhadap penyakit ini? Kalau kita lihat di slide ini, mereka yang rentan adalah mereka yang sudah melewati umur lebih dari 65 tahun. Lalu mereka yang mempunyai komorbid, yaitu mempunyai riwayat asma, diabetes, lalu gangguan jantung, dan ini dia yang kita akan bahas nanti, kanker. Jadi orang kanker pun ternyata sangat berisiko atau rentan sekali terkena penyakit COVID-19 ini. Lalu yang terakhir adalah ibu hamil. Dan berapa sih fatality rate-nya, berapa sih laju kematian dari mereka yang terkena COVID-19 dan mempunyai komorbid? Kalau kita lihat di sini yang paling tinggi adalah mereka yang mempunyai penyakit komorbid kardiovaskuler, yaitu 10,5. Untuk kanker adalah 6,5. Jadi memang di sini cukup tinggi juga bahwa penderita kanker sangat berisiko atau rentan sekali untuk terkena COVID-19. Bukan cuma rentan, tetapi dia juga bisa menjadi berakibat buruk karena seperti kita tahu tadi bahwa virus ini membajak sistem kita. Sedikit kita bahas mengenai kanker. Kanker apa sih kanker? Kanker itu suatu penyakit. Penyakit ini sebetulnya bukan penyakit menular. Dia ditandai oleh jaringan yang abnormal, yang bersifat ganas, bisa disebabkan karena faktor genetik, bisa disebabkan karena faktor-faktor lain seperti makanan dan sebagainya, virus. Nah, virus ini juga bisa termasuk virus-virus yang kita sudah kenal, misalnya virus Epstein-Barr, lalu HPV dan sebagainya, sinar radiasi UV radiasi atau sebab-sebab lingkungan lain. Begitu juga dengan faktor-faktor diet. Ini paling banyak, dan diet adalah yang paling besar, itu sekitar 35% yang membuat seseorang itu terkena kanker. Dari faktor-faktor ini memang sih sebetulnya banyak sekali faktor-faktor yang juga tidak kita ketahui juga mekanismenya, tetapi artinya dari faktor-faktor itu ada faktor yang bisa kita kendalikan dan ada faktor yang tidak bisa kendalikan. Yang tidak dapat dikendalikan tentu saja masalah genetik, masalah riwayat keluarga. Kita tidak bisa memilih saya mau dilahirkan oleh ibu yang sehat atau ayah yang sehat, tetapi inilah faktor yang tidak dapat dikendalikan. Untuk yang bisa kita kendalikan, jangan takut. Ini cuma ini besar sekali, yaitu bagaimana kita harus tetap berolahraga, mengatur makanan, mengurangi rokok, menghindari radiasi, dan mengatur berat badan. Ternyata kasus kanker itu juga mulai banyak karena dia juga termasuk penyakit-penyakit yang terkait dengan lingkungan juga. Pada hari ini sampai nanti tanggal 2030 terjadi kasus baru sekitar 14 juta sampai 21,7 juta pada tahun 2030. Jadi nanti akan terjadi peningkatan kasus-kasus baru setiap tahunnya. Dari sekarang itu sudah mulai 14 juta di seluruh dunia, sampai nanti tahun 2030 akan meningkat menjadi 21, sekian juta kasus baru. Dengan tingkat kematian juga hari ini 8,8 juta, dan nanti pada tahun 2030 akan terjadi peningkatan menjadi 13 juta. Itu saya ambil dari Cigna. Jadi memang masalah kanker ini sangat juga berpengaruh, terutama untuk sistem kesehatan kita juga. Lalu terkait dengan COVID-19, penderita kanker itu apakah yang perlu kita waspadai terkait dengan infeksi pada COVID-19 ini? Jadi kanker dan terapi kanker, saya bilang kanker sendiri itu mempunyai masalah dengan sistem imun kita. Tetapi terapi kanker yang diberikan pun juga berisiko akan mempengaruhi sistem imun kita juga. Jadi kanker dan terapi kanker itu sangat mempengaruhi imunitas kita. Itulah makanya kenapa pasien kanker itu sangat berisiko terhadap COVID-19 ini. Mereka jadi rentan terkena infeksi, bukan cuma pneumonia atau COVID-19, tetapi semua infeksi. Dalam hal ini kita
mengenai COVID-19. Lalu akibatnya bagaimana? Kalau sudah terkena penyakit infeksi flu saja sepertinya sudah bisa menyebabkan pasien itu menjadi menderita. Terlebih dengan COVID-19 ini yang masih banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui mengenai COVID-19 ini, sehingga akibatnya banyak pasien kanker itu meninggal bukan karena kankernya tetapi karena penyakit penyerta lainnya. Lalu ditambah lagi obat-obat antivirus juga belum bisa. Sudah banyak beberapa obat antivirus yang dipergunakan untuk pengobatan COVID-19, tapi memang bukti-bukti masih dilakukan untuk meningkatkan efikasinya. Lalu tidak semua rumah sakit juga untuk sarana bagi penderita pasien kanker dengan COVID-19. Nah, jadi apakah semua pasien kanker beresiko? Siapa saja yang beresiko? Jadi semua pasien kanker memang beresiko terhadap kena COVID-19. Tetapi siapa saja mereka itu? Apakah semuanya? Ternyata dari semua pasien kanker yang berisiko itu, pasien dengan keganasan darah itu mempunyai tingkat risiko lebih besar, yaitu non-Hodgkin lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, ALL, AML. Lalu siapa lagi? Yaitu mereka yang dalam active treatment. Active treatment itu maksudnya bagaimana? Mereka yang in the middle dari terapi, radiasi, dan imunoterapi. Jadi pasien kanker itu mereka mendapatkan terapi radiasi, mereka mendapatkan terapi kemoterapi itu dalam siklus. Jadi kurs dari siklus dari pengobatan itu panjang, dan mereka yang di tengah-tengah terapi yang diberikan oleh dokter itu sangat rentan terhadap atau sangat rentan terinfeksi oleh COVID-19. Begitu juga dengan pasien-pasien yang melakukan atau dilakukan transplantasi sum-sum tulang juga, dan pasien-pasien yang imunnya direndahkan, yaitu pada pasien-pasien yang mendapatkan agen-agen supresif agen seperti prednison. Terkait dengan pemberian terapi kanker, kalau kita lihat di international medicine ini, bahwa memang tidak semua terapi kanker itu akan diberikan. Kita melihat juga dengan memperhitungkan bahwa pasien kanker bila tidak dilakukan pengobatan akan menjadi progresif, akan menjadi fatal. Untuk itu mereka para ahli membagi menjadi 3 bagian, yang low, intermediate, dan high, di mana kalau low itu dia akan safe bagi pasien bila dilakukan delay treatment lebih dari 3 bulan. Lalu untuk intermediate adalah delay-nya antara 3 bulan, itu bisa diterima, atau yang tidak bisa diterima, tidak bisa di-delay, yaitu kita masukkan dalam high. Siapa aja mereka? Mereka adalah baik di pemberian operasi, kalau kita tahu bahwa memang modalitas yang paling sering masih menjadi primadona adalah operasi, lalu kemoterapi dan radiasi. Jadinya kita lihat terhadap 3 modalitas ini, siapa saja sih yang boleh operasinya ditunda, yaitu mereka yang grade dari kankernya lebih rendah. Jadi kanker itu ternyata ada grade-grade-nya. Grade ini kalau kita lihat dari hasil PA itu, kalau grade-nya lebih rendah itu masih bisa di-delay. Untuk itu makanya kalau nanti setiap penderita kanker memang sebetulnya kalau mau masuk ke rumah sakit memang harus ditelepon terkait dengan ini. Setiap orang begitu dibilang bahwa dia sakit kanker, pasti dia sudah ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa itu ternyata grade-nya, kanker itu ada grade-grade-nya, dan itu bisa maksudnya di-adjust bagaimana tindakan-tindakan yang perlu dilakukan terkait dengan COVID-19 ini. Jadi kembali lagi, pendidikan kesehatan, Penkes, edukasi juga harus dilakukan. Untuk mereka ini, kembali lagi, untuk orang-orang itu pasien-pasien yang lebih dari 50 tahun, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan terlihat dari tabel ini. Jadinya kelihatan dari sini bahwa tidak semua penderita kanker itu dilakukan tindakan, juga tidak semua penderita kanker treatment itu di-delay. Jadi dari risiko dari progresi setiap sel kankernya. Nah, kita juga lihat bahwa kadang-kadang pasien kanker juga ada masalah yang kritikal dan non-kritikal. Jadi apakah mereka itu langsung masuk ke IGD atau tidak masuk ke IGD? Biasanya itu ada kita bikin prioritasnya, lalu melihat prioritas C paling rendah, prioritas B mulai naik, dan satu lagi prioritas A. Di mana kalau sudah prioritas A, berarti artinya tindakan juga harus langsung dilakukan. Ini kalau kita lihat satu-satu di sini adalah mereka yang terkait dengan masalah life saving-nya. Lalu apa saja yang perlu dilakukan? Jadi bagaimana cara melakukan pemberian terapi anti kanker itu? Bahwa semuanya memang tadi seperti dibilang bahwa harus dengan telemedicine itu semua masalah itu bisa dilakukan, tetapi karena kondisinya kita memang belum seperti itu, makanya itu sudah bisa kita membutuhkan strategi baru, yaitu seperti yang dibilang terkait dengan jurnal yang kita lihat, bahwa semuanya terapi kanker akan kita switch menjadi kalau bisa intravena itu dirubah menjadi subkutan.
Kalau bisa pemberian kemoterapi di rumah, sekarang banyak cara-cara melakukan kemoterapi di rumah itu sebaiknya dilakukan di rumah dengan datang ke rumah atau mungkin dengan menggunakan atau nurse paliatif juga bisa. Lalu bagaimana keseringannya, kekerapannya kalau kita biasanya itu pasien 3 bulan sekali datang ke rumah sakit atau setiap minggu datang lagi ke rumah sakit, itu bisa kita lakukan keseringannya kita turunkan. Jadi kalau cuma kontrol dan ambil darah tidak perlu langsung ke rumah sakit, tetapi harus kita bisa dilakukan di rumah atau di laboratorium terdekat di rumah dan hasilnya bisa ditelemedisinkan harusnya ke dokternya. Lalu juga treatment kalau tidak perlu sering, dosisnya tidak diberikan secara dosis maksimal, tapi kita bagi dosisnya supaya tidak terlalu menimbulkan efek samping. Lalu menggunakan penggunaan dari obat-obat oral juga bisa dilakukan. Ini merupakan salah satu beberapa cara pemberian kemoterapi. 3 menit lagi. Oh ya, asuhan keperawatan pada pasien ini sebenarnya tadi sudah dibahas dengan Ibu Rita bahwa untuk triase screen itu kita memastikan apakah pasien ini terkena kanker atau tidak, terkena COVID atau tidak. Dari mana kita menggunakan ini menggunakan format yang kita lakukan kepada pasien sebelum pasien masuk ke dalam area rumah sakit. Jadi memang harus dilakukan di luar supaya daerah rumah sakit itu terbebas dari kontaminan. Lalu penentuan status COVID ini harus jelas supaya setiap petugas kesehatan yang akan melakukan pelayanan itu aman. Untuk pengkajian, kembali lagi, riwayat perjalanan juga harus kita lakukan. Lalu tanda-tanda COVID yang sudah kita tahu tadi kita cari. Bagaimana caranya? Bisa melalui pemeriksaan fisik atau juga dengan wawancara. Ditambah lagi dengan tes diagnostik, kadang-kadang juga memang pasien juga agak sering berbohong karena mereka takut, mereka tidak dilakukan tindakan, sehingga dengan itu kita menggunakan hasil tes diagnostik baik menggunakan PCR atau menggunakan rapid test. Masalah keperawatannya tentu saja tergantung dari hal yang ditemukan pada pasien. Kalau yang saya bahas di sini mungkin masih banyak lagi kondisi, semuanya masalah keperawatan tergantung dengan kondisi pasiennya. Yang saya ambil di sini mungkin hanya yang terkait dengan pasien COVID secara umum saja. Nanti mungkin di kondisi di ruangan itu atau kondisi di lapangan bisa diagnosa keperawatannya bisa lebih dari ini. Yang saya bold dan merah ini adalah bagaimana caranya kita melakukan auskultasi. Karena begini, tindakan-tindakan perawat ini semuanya sudah ibu-ibu dan bapak lakukan. Tapi paling enggak kita harus tekankan karena COVID ini adalah penyakit yang berada di saluran pencernaan, maka kita harus hati-hati dalam melakukan tindakan terkait dengan saluran pencernaan, terutama tindakan-tindakan yang menimbulkan droplet, sehingga penggunaan APD mutlak sekali dipergunakan atau diperlukan. Lalu bagaimana infeksi juga, untuk penyebaran infeksi atau risiko dari infeksi, kita harus kasih tahu juga kepada pasien bahwa tindakan precaution untuk penyebaran infeksi itu harus kita lakukan. Begitu juga dengan laboratorium dan nilai-nilai laboratorium. Kadang-kadang pasien masuk tidak dengan screening negatif atau screening hijau, tetapi begitu 2-3 hari dilakukan tindakan, tiba-tiba pasiennya COVID positif, maka itu monitor laboratorium itu harus tetap kita lakukan. Lalu untuk biasanya pasien itu sangat takut, kalau perawat juga kadang-kadang takut terkait dengan kecemasan terkena dari COVID-19, makanya kita harus melakukan tindakan perawatan sesuai dengan cara-cara yang tenang, lalu kita harus menguatkan pasien sehingga pasien itu juga merasa percaya dan bahwa bisa aman diberikan atau dirawat bersama dengan kita. Lalu terkait dengan masalah-masalah kurangnya rasa nyaman, karena memang beberapa pasien juga mengalami kondisi nyeri-nyeri pada otot, maka kita lakukan tindakan atau kita lakukan diagnosa untuk gangguan rasa nyaman. Biasanya kita lakukan skala nyeri pada pasien juga kita tanyakan kepada pasien, lalu kita lakukan juga tindakan-tindakan non farmakologi juga untuk membantu pasien. Lalu untuk aktivitas intoleran ini juga terkait dengan pasien COVID itu biasanya pasien itu merasa kelelahan karena kurangnya pasokan oksigen, maka tindakan-tindakan kita juga untuk mengurangi risiko infeksi juga harus kita lakukan secara bersamaan. Kita atur tindakan-tindakan apa saja yang mau kita lakukan. Jadi sekali kita masuk, sekali kita melakukan tindakan 1, 2, 3 tindakan, 1, 2, 3 monitoring, 1, 2, 3 hal-hal yang perlu kita lakukan ke pasien dilakukan sekaligus sehingga pasien tidak mengalami kelelahan. Lalu diagnosa lain seperti kerusakan integritas kulit dilakukan atau teknik-teknik relaksasi terkait dengan pasien merasa cemas itu bisa kita lakukan juga. Kadang-kadang pasien itu ngeri melihat teman-teman di sebelahnya, pasien di sebelahnya kok tiba-tiba pasiennya tiba-tiba meninggal padahal kemarin baru bicara-bicara. Itu kita kasih tahu pada mereka, kita lakukan tindakan relaksasi, kita lakukan juga tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan atau membuat pasien menjadi lebih tenang dan lebih lega.
diagnosa mengenai psikososial juga, anxiety juga perlu kita lakukan juga kepada pasien. Kita dengarkan keluhan-keluhannya karena pasien diisolasi, tidak boleh ketemu sama keluarga, tidak menggunakan alat-alat komunikasi, itu sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan kondisi psikologis pasien. Untuk itu perawat harus harus peka terhadap hal-hal itu. Terkait dengan knowledge deficit juga, sedikit lagi Bapak, kita juga harus tahu bahwa untuk perawat itu memang harus sekali melakukan edukasi kepada pasien. Karena apa? Untuk kondisi yang tidak menentu seperti ini, informasi merupakan hal yang sangat perlu. Untuk evaluasi tergantung goalnya, apa yang perlu ditetapkan, implikasi apa yang perlu dilakukan, implikasi keperawatannya ini tadi sudah dibahas bahwa APD harus mutlak diperlukan, baik APD level 1, 2, dan 3. Lalu untuk inform consent bahwa pemeriksaan screening itu pasien itu kadang-kadang bingung kenapa kok tindakannya seperti ini. Untuk itu pasien harus dijelaskan, bahkan harus menuliskan konsennya terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan di rumah sakit. Ini dengan edukasinya juga kita perlu melakukan ini untuk edukasi isolasi mandiri di rumah. Lalu kesehatan mental juga kita lakukan kepada pasien dan waspada terhadap penderita kanker dan survivor. Kesimpulannya, bahwa penderita kanker memang berisiko terhadap COVID-19, tindakan kemoterapi dan treatment lain boleh tetap dilakukan asal memperhatikan status COVID, prioritas, dan kondisi klinis. Perawat berperan besar terhadap perawatan pasien, penggunaan APD, edukasi, dan dukungan itu psikologis itu sangat penting dilakukan. Kita stop COVID-19 dengan stop kanker, kita sama-sama bisa melawan mereka semuanya. Ini referensinya, kita pantun dulu Pak sebelumnya. Lihat pesawat menembus awan, burung dara hingga bedahan. Wahai perawat, engkaulah pahlawan, melawan corona tanpa kelelahan. Anggrek bulan jadi benalu, minum susu alangkah. Virus corona semoga berlalu, mohon semua sehat dan selamat. Nah.